Pak Ketua dan para Wakil Ketua DPR Komisi 2 yang kami hormati, para anggota, PLT, Kepala BKN, serta hadirin yang berbahagia. Izin kami dalam kesempatan yang baik ini mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen yang berkelanjutan dari Bapak Ibu pimpinan dalam peningkatan kualitas manajemen ASN dan tata kelola birokrasi yang lebih baik. Dukungan dan komitmen ini sangat berarti bagi kami dalam menjalankan tugas-tugas untuk melayani masyarakat dengan baik. Bapak Ibu pimpinan dan anggota DPR yang kami hormati, bagian akhir yang akan kami sampaikan membahas mengenai pengadaan CASN tahun 2024 untuk penataan tenaga non-ASN. Berdasarkan hasil pendataan non-ASN tahun 2022, terdapat 2.355.092 tenaga non-ASN yang bekerja pada 595 instansi pemerintah dengan rincian 66 instansi pusat dan 529 instansi daerah. Penyebaran tenaga non-ASN tersebut sebanyak 325.517 bekerja pada instansi pusat dan 2.029.575 pada instansi daerah. Berikut merupakan progres dan proyeksi penyelesaian tenaga non-ASN dari total sejumlah 2,3 juta non-ASN yang terdata dalam database BKN sebanyak 249.930 non-ASN dinyatakan lulus seleksi tahun 2023, 317.178 di tahun 2022, dan 3.396 di tahun 2021. Secara kumulatif total 570.504 non-ASN yang terdata di database BKN dinyatakan telah lulus seleksi CASN tahun 2021, 2022, dan tahun 2023. Sehingga sisa non-ASN yang terdata dalam database BKN sejumlah 1.784.588 atau 140.433 diantaranya merupakan tenaga honorer X kategori 2 atau THK 2 dan 1.644.155 orang non-THK 2. Dalam proses penataan pegawai non-ASN, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain di instansi pemerintah yang berwenang melakukan pengangkatan dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Sebagaimana diatur Undang-Undang ASN, penataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Secara lebih spesifik, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penataan non-ASN. Dengan adanya larangan pengangkatan non-ASN yang baru, apabila instansi membutuhkan pegawai PPK, dapat mengusulkan formasi PNS atau P3K setelah mendapatkan persetujuan dari Menpan RB. PPK dapat mengusulkan pegawai non-ASN sesuai dengan periode kepemimpinannya yang sifatnya melekat kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan tugas membantu PPK paling banyak 3-10 orang setelah mendapatkan persetujuan menteri dan pertimbangan teknis dari kepala BKN. PPK yang masih mengangkat 333 untuk instansi daerah dan 6.027 untuk CPNS lulusan sekolah kedinasan. Arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 mengacu pada 4 hal. 1. Fokus pada layanan dasar tenaga guru dan tenaga kesehatan, seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah, merekrut talenta-talenta baru atau fresh graduate melalui seleksi CPNS, dan mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Kini telah mempersiapkan solusi atas kendala-kendala yang muncul dalam penataan non-ASN. Ini juga merupakan bentuk tindak lanjut atas masukan Bapak Ibu anggota Komisi 2 DPR pada pertemuan sebelumnya. Pertama, kendala keterbatasan formasi P3K untuk non-ASN telah kami siapkan formasi secara khusus sehingga seharusnya sudah dapat terpenuhi. 2. Kendala keterbatasan jenis jabatan yang dilamar oleh non-ASN telah kami tambah nomenklatur jabatan pelaksana
yang dapat dilamar oleh non-ASN selain jabatan fungsional. Ketiga, kendala kualifikasi pendidikan non-ASN yang tidak memenuhi syarat telah kami buka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. 4, kekhawatiran tidak lulusnya non-ASN dan terbatasnya anggaran belanja telah kami atur prioritas bagi non-ASN di instansi pemerintah terdiri dari ex-THK 2 dan non-ASN pada pendataan BKN dan non-ASN lainnya. Serta kami juga siapkan konsep pengembangan P3K paruh waktu. Pada tahun 2024, pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS, sedangkan seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Secara nasional, seleksi CPNS dan P3K akan dilaksanakan melalui sistem komputer asisten tes atau CAT. Bagi pegawai non-ASN yang lulus seleksi dan tersedia lowongan formal di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CASN 2024 namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu dapat diangkat menjadi P3 penuh waktu apabila sudah melewati tahap evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pan-RB. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR yang saya hormati, demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Kami berharap mendapatkan masukan dan dukungan Bapak Ibu anggota Dewan untuk menyempurnakan rancangan regulasi tentang manajemen ASN serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan manajemen ASN yang berkualitas. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh anggota Dewan yang menjalankannya. Semoga bulan suci Ramadan ini memberi keberkahan dan semakin mempererat silaturahmi kita semua. Izin Pak Ketua saya tutup dengan pantun. Sesat di jalan tanpa bertanya, lewati gunung penuh misteri. Dulu Undang-Undang ASN, kini RPP-nya, kolaborasi Pan-RB dan DPR bangun negeri. Indah kuncup bunga merekah, semakin elok termakan usia. Payung hukum ASN profesional, tinggal selangkah, mari menatap kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi